Shalom, ada sukacita, men? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mulai hari ini kita akan masuk dalam seri khotbah dengan tema Zaman Nuh dan Zaman Sekarang. Zaman Nuh dan Zaman Sekarang. Pada bagian pertama, saya memberi subtema persamaan zaman Nuh dan zaman sekarang. Persamaan zaman Nuh dan zaman sekarang. Mari kita buka dan kita baca Matius 24 ayat 37. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dalam ayat 3, murid-murid bertanya kepada Yesus, "Apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia?" Mereka menginginkan sebuah tanda, dan Yesus memberikan banyak tanda-tanda. Tetapi tanda yang terbesar dan sangat dekat dengan waktu kedatangannya adalah yang Yesus katakan pada ayat 37 teks kita saat ini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Yesus menjelaskan, jika kita ingin mengetahui tanda-tanda kedatangannya, pelajarilah hari-hari kehidupan Nuh sebelum air bah. Dan ketika kondisi ini diperlihatkan lagi sekarang, maka kedatangan Kristus kali yang kedua dan akhir dari dunia ini sudah ada di depan mata. Nah, sesuai dengan subtema pada bagian pertama ini, ada beberapa kesamaan antara zaman Nuh dengan zaman sekarang. Yang pertama, terjadinya penyesatan. Ada dua manusia dalam Kejadian pasal 4, yaitu Kain dan Habil adiknya. Mereka mewakili dua bentuk yang menggambarkan kepercayaan atau keyakinan kekristenan di zaman sekarang ini. Kain menggambarkan secara jelas tentang mayoritas orang yang menyebut dirinya Kristen hari ini. Mari kita baca Kejadian pasal 4 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Saudara, persembahan Kain merupakan persembahan yang tidak menumpahkan darah. Sekalipun dia mengetahui hal yang sebenarnya, bahwa Tuhan telah membunuh seekor binatang menjadi pakaian orang tuanya. Dan itu artinya bahwa dia harus mempersembahkan persembahan yang menumpahkan darah. Tetapi ia tetap saja mempersembahkan sayur-sayuran kepada Allah, bukan persembahan yang menumpahkan darah. Kepercayaan Kain ini mewakili orang-orang yang tidak ada keinginan untuk ditebus oleh darah Yesus dan tidak memiliki perasaan berdosa yang sungguh-sungguh. Hal itu terlihat dari respon yang diberikan Kain ketika Allah menolak persembahannya. Dalam Kejadian 4 ayat 5 dikatakan, "Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram." Kain menolak untuk melakukan hal yang benar. Dan ketika yang dilakukannya itu ditolak Allah, dia bukannya introspeksi dan bertobat, tetapi justru menjadi marah. Berbeda sekali dengan Habil adiknya. Habil membawa persembahan yang benar, dan Allah menerimanya. Mari kita baca Kejadian 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Setelah Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu.
Allah menerima kepercayaan atau keyakinan Habel melalui persembahannya yang mencurahkan darah, dan menolak persembahan Kain yang tidak mencurahkan darah. Kain menjadi marah. Saudara, seharusnya dia introspeksi, lalu bertobat dan mengubah konsep kepercayaannya. Tetapi apa kenyataannya? Justru dia tidak bisa mengendalikan amarahnya dan akhirnya membunuh adiknya. Dalam Kejadian 4 ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuhnya. Lalu di kemudian hari, salah satu keturunan Kain, yaitu Lameh, juga memiliki kepercayaan atau keyakinan yang sama dengan Kain. Mari kita baca Kejadian 4 ayat 23 dan 24. Kejadian 4 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan untuk saudara. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, "Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat." Kepercayaan atau keyakinan orang-orang yang ada pada hari-hari zaman Nuh adalah kepercayaan yang penuh dengan kemarahan dan kebencian terhadap orang-orang yang baik. Perhatikan saudara, di sini kita melihat bahwa banyak orang yang memanggil nama Tuhan, tetapi dalam kehidupannya ia memiliki kepercayaan yang sama dengan Kain. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang yang hanya mengikuti pikirannya sendiri, tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Mereka adalah penyesat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyesat adalah orang-orang fasik yang menyepelekan iman orang kecil dengan menekankan suatu prinsip yang keliru dan tidak berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita renungkan sejenak. Peristiwa yang terjadi pada zaman Nuh sebelum air bah, sekarang ini telah terjadi lagi. Iya, di zaman sekarang ini. Lihatlah fakta di zaman sekarang ini. Jumlah mayoritas orang Kristen saat ini sama seperti sebelum air bah, seperti Kain. Mereka adalah orang-orang yang terlihat religius, tetapi sesungguhnya masih terhilang. Itulah sebabnya mengapa Alkitab memberitahu kita bahwa hanya sedikit orang yang diselamatkan. Mari kita baca 1 Petrus 3 ayat 20b. 1 Petrus 3 ayat 20b. Demikian firman Tuhan. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saudara, mayoritas orang Kristen memiliki kepercayaan yang sesat seperti Kain. Akibatnya, mereka akan terhilang dan pergi ke neraka seperti ketika air bah datang pada zaman Nuh. Bukankah itu jalan kehidupan orang Kristen saat ini? Mereka mengklaim sebagai orang yang religius. Mereka mungkin mengklaim dirinya sebagai orang Kristen. Tetapi kepercayaan mereka sama seperti Kain. Tidak ada keinginan untuk ditebus oleh darah Yesus. Dan tidak memiliki perasaan berdosa yang sungguh-sungguh. Mereka merasa sebagai orang benar. Saudara, jika Anda ingin diselamatkan, Anda harus seperti Habel. Anda harus datang kepada Allah melalui pengorbanan darah Yesus Kristus.
Anda tidak dapat datang kepada Allah tanpa pembasuhan dosa oleh darah Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain untuk selamat. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kebanyakan orang Kristen hari ini menuju neraka sama seperti di zaman Nuh. Banyak mereka yang menyebut dirinya Kristen, tetapi mereka sangat dekat dan atau bahkan berada dalam kesesatan. Mereka telah berpaling dari darah Yesus Kristus sebagai satu-satunya anugerah yang dapat mengampuni dosa-dosa mereka. Sesungguhnya, mereka tidak pernah mengalami kelahiran baru atau bertobat. Mereka hanya mengaku dengan mulut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi ingatlah saudara akan hal pertama dari persamaan zaman Nuh dengan zaman sekarang ini. Waspadalah. Penyesatan dan kepercayaan yang palsu berada di sekitar Anda saat ini. Hal yang kedua, pengembaraan. Pengembaraan. Apa itu pengembaraan? Pengembaraan adalah proses mengembara. Pengembara adalah seseorang yang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa sebuah rumah. Biasanya dalam keadaan miskin atau hidup dengan cara mengemis. Ingat, Yesus telah memberitahu kita keadaan yang terjadi sebelum air bah akan terulang lagi pada hari-hari terakhir. Mari kita baca Kejadian 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Tanah Nod secara literal berarti tanah pengembaraan. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa Kain akhirnya mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam Kejadian 4 ayat 12, Allah berkata, "Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kain menjadi seorang yang terhilang, jauh dari Tuhan. Saudara, dari arti pengembaraan ini, ada kesan yang menunjukkan seseorang berada dalam kegelisahan, kekhawatiran, dan keinginan untuk selalu menjelajah dan menyelidiki. Dan kitab Daniel sudah menyebut hal ini sebagai tanda dari akhir zaman. Mari kita baca Daniel pasal 12 ayat 4. Demikian firman Tuhan. "Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah." Catatan dari ayat ini pertama, banyak orang akan menyelidikinya. Dan kedua, pengetahuan akan bertambah. Saya ulang. Pertama, banyak orang akan menyelidikinya. Dan kedua, pengetahuan akan bertambah. Jadi ayat ini memberitahu kepada kita tentang sebuah waktu dengan pergerakan yang sangat cepat. Dan sebuah peristiwa penting tentang peningkatan pengetahuan. Dan hal-hal ini sedang terjadi, saudara. Ya, di zaman sekarang ini. Perhatikan kemajuan teknologi yang begitu cepat terjadi saat ini. Sebelum mobil diciptakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan perjalanan sejauh 100 km per jam. Tetapi dengan mobil, hal itu menjadi mungkin. Kemudian ketika pesawat terbang diciptakan, perjalanan dapat mencapai kecepatan 400 km per jam. Dan sekarang sudah ada pesawat jet
yang kecepatannya mampu menempuh waktu sekitar 960 km per jam. Wow, luar biasa. Anda dapat mengadakan perjalanan keliling dunia tidak sampai 2 hari dengan pesawat jet. Bahkan dengan pesawat ulang-alik, Anda dapat mengelilingi dunia dalam 1,5 jam saja. Dan berita yang baru saja terjadi bulan lalu, bulan Juli, 2 orang terkaya di dunia, Richard Branson dan juga Jeff Bezos, pemilik Amazon, mereka terbang ke angkasa luar dengan pesawat luar angkasa milik mereka. Dan kabarnya Richard Branson, sang miliarder dari Inggris ini, bahkan telah menjual tiket seharga 3,6 miliar untuk satu orang yang ingin melakukan penerbangan dengan pesawat luar angkasa Virgin Galactic milik dia tahun depan. Mereka akan menikmati angkasa luar dan melihat bumi serta planet lain selama 11 menit saja. Wow, luar biasa. Bayar 3,6 miliar untuk penerbangan hanya selama 11 menit saja ke angkasa luar. Tentu hanya orang-orang terkaya saja yang dapat melakukan hal seperti ini. Saudara, saya hanya memberi contoh hal-hal yang terjadi sekarang begitu terjadi dengan cepatnya. Kembali kepada firman Tuhan. Manusia hari-hari ini akan bergerak secara terus-menerus. Gelisah terus-menerus. Berubah secara terus-menerus. Manusia akan terus bergerak lagi, dan lagi. Dan pergerakan ini bukti dari persoalan manusia di zaman sekarang ini. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi, saudara, tanamlah akar firman Tuhan dalam hidupmu secara dalam. Dan katakan kepada dunia, saya tidak akan mengembara dan berpindah-pindah lagi. Saya tidak akan bergerak lagi, dan lagi. Saya tidak akan berpindah dari satu gereja ke gereja lain. Karena perbuatan seperti itu adalah hasil dari kegelisahan rohani. Saya tidak akan lagi terombang-ambing dalam lautan yang penuh dengan perubahan dan pergerakan di zaman materialistis ini. Saya akan tertanam dengan akar yang dalam di gereja, tempat saya berjemaat saat ini. Dan saya akan tetap tinggal di sini. Tidak peduli apapun yang terjadi. Amin. Hal yang ketiga. Banyak manusia berbuat dosa yang tidak dapat diampuni. Banyak manusia yang berbuat dosa tidak dapat diampuni. Mari kita baca Kejadian pasal 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. Saya akan bacakan untuk saudara. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Data survei menunjukkan 90% dari keseluruhan orang-orang yang mengalami pertobatan terjadi saat mereka berusia sebelum 30 tahun. Kebanyakan dari orang-orang yang telah melewati umur itu hampir tidak pernah bertobat. Mengapa? Jawabannya sederhana. Karena hati mereka sudah menjadi keras untuk diselamatkan. Saya ulang. Hati mereka sudah menjadi keras untuk diselamatkan. Pada umumnya mereka tidak lagi mempunyai perasaan yang kuat terhadap penghukuman atas dosa-dosa mereka. Pertanyaannya saat ini, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga sudah mulai mengeraskan hati? Dan tidak lagi mempunyai perasaan akan penghukuman atas dosa-dosamu? Ingatlah,
Sedikit sekali orang yang diselamatkan, hanya 8 orang. Allah berkata hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan pada zaman Nuh. Allah berkata, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Jadi fokuskan pikiran Anda atas dosa-dosamu dan atas penghakiman yang akan datang. Kemudian tersungkurlah di kaki Yesus. Ia akan menyelamatkanmu dengan darahnya. Jangan seperti orang-orang di zaman Nuh. Mereka berdiri di luar, mengetuk bahtera selama 7 hari setelah pintu ditutup. 7 hari berlalu, namun sudah terlambat. Mereka melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu menolak anugerah keselamatan dari Allah. Jadi, saudaraku, jangan tunda lagi. Pikirkan tentang dosa-dosamu. Datanglah kepada Yesus Kristus. Engkau pasti akan diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah Hamba sampaikan, dan kami percaya Allah Roh Kudus menjelaskan kepada kami lebih dalam lagi sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk seri khotbah dari zaman Nuh dan zaman sekarang. Untuk bagian pertama, Engkau memberkati supaya menjadi berkat bagi kami, untuk kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan Yesus lebih sungguh lagi dalam nama Yesus. Dan Kau berkati khotbah-khotbah yang akan datang, juga untuk terus memperbaharui, memulihkan, menumbuhkan kerohanian kami semakin indah di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami. Kau sudah memberkati jemaat-Mu, sudah memberkati semua pendengar firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Dan kami kembali menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Bersama Yesus kami tetap tampil sebagai pemenang-pemenang sejati dalam nama Yesus. Bapa di surga, kembali kami berdoa buat bangsa Indonesia. Terima kasih kalau sampai hari ini Engkau terus menolong bangsa kami untuk terjadi pemulihan dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi khususnya. Dalam nama Yesus, Engkau tolong pemerintah, jamah seluruh rakyat, supaya kami bekerja sama untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dalam nama Yesus, Engkau berkati program vaksinasi, supaya semakin banyak yang telah divaksin, sehingga pemulihan segera terjadi. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Pertolongan dari Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.